Halo bro, di sini saya begitu kasih di motor Suzuki Next. Ini mempunyai kendala di bagian CVT ya, atau mau susun bagian CVT Suzuki Next. Jadi Suzuki Next yang sudah injeksi. Jadi tadi saya bongkar untuk video pembongkaran itu nggak ada tadi masalahnya. Jadi untuk pembongkaran saya itu cepat-cepat mau beli spare part. Jadi ini tinggal ke pemasangan aja untuk bagian CVT ya. Ini tadi keluhan itu kotak-kotak bro. Jadi saat jalan atau saat stasioner itu bunyi kotak-kotak. Nah, jadi teman-teman kayak gini, ini usahakan bagus. Jangan sampai ada goyang atau gerak dikit. Nanti akan menimbulkan suara kasar. Ini usahakan bagus kayak gini. Jadi saat digerakkan kayak gini, ini jangan sampai ada goyang. Nanti kalau goyang ya motor suara kasar di bagian CVT bro. Terus untuk pemasangan kayak gini, ini teman pasang kayak gini. Teman-teman bisa dorong aja untuk pemasangan di bagian motor. Teman-teman bisa dorong ya. Ini kasih oli atau stempel bro, biar masuknya itu mudah. Dikasih oli dulu sama sini. Dikasih oli sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, atau stempel itu nggak masalah. Ini dikasih lumas biar masuknya itu nggak berat. Kadang agak berat loh untuk pemasangan ini. Kalau pemasangan agak berat, teman-teman bisa dorong pelan-pelan. Oke bro, setelah terpasang kayak gini, ini udah terpasang. Ini panbel, ini tinggal teman-teman masukkan aja nih. Untuk pemasangan ini biar nanti di bagian pemasangan ini mudah, ini teman-teman bisa bongkar dari sini untuk rumah pulinya. Teman-teman bongkar kayak gini, ini biar ada celah untuk pemasangan rumahnya roller, biar ada celahnya ini bro. Kalau nggak ada celahnya kayak gini, nanti untuk pemasangan di bagian sini ini susah. Nah, teman-teman kalau digerak-gerakkan, terus teman-teman dorong ini biar masuk. Setelah itu para teman-teman pasang untuk bagian kipasnya ini. Setelah itu ada ring, gigi pengantar dulu bro, gigi pengantar engkol, rengkol, terus ring. Ini untuk mur, ini ukuran 17 bro. Mur ukuran 17, ini teman-teman tinggal ratin. Nah, itu sampai geser kayak ini harus ada bisa jalan dulu sebelum diratin. Jadi sebelum diratin ini harus bisa jalan. Ini menggunakan kunci shock 17 shock 17 bu ya. Ini bisa dites. Setelah itu teman-teman bisa persiapan atau shock atau bros kayak gini. Teman-teman taruh sini bro. Teman-teman taruh sini aja aman. Teman-teman taruh sini. Nah, teman-teman nggak mencari alat untuk melepas ini, bisa dikasih shock kayak gini atau bros. Kalau teman-teman buatkan bros sendiri. Terus ini teman-teman daratin aja untuk bagian mur di sebelah sana. Uangnya nemburi. Nemburi. Setelah terpasang kayak gini, ini bagian puli belakang bro ya.
Di bagian puli belakang ini kalau untuk kampas ganda yang di dalam sini atau mangkok ini itu sudah aus, maka akan menimbulkan suara gede-gede bro di bagian sini. Jadi kalau teman-teman masalah untuk tarikan awal, gede-gede itu di bagian sini bro, di bagian kampas ganda ini yang sudah aus atau macet. Kalau bagian kampas ganda ini aus atau mangkok ini udah aus, untuk tarikan itu gede-gede gitu bro, walaupun teman-teman itu sudah ganti panbel, ini kalau di bagian kampas ganda sama mangkok ini udah aus, ya nanti untuk tarikan itu juga akan menimbulkan gede-gede bro. Jadi untuk CVT kalau mempunyai masalah gede, tarikan awal gede itu bro, kayak mau nyendal-nyendal, kayak mau loncat-loncat, itu penyebabnya di bagian CVT bro, bagian kampas ganda yang belakang ini yang sudah aus. Kadang di kampas ganda ada aus atau mangkoknya itu udah aus, jadi untuk cekraman itu kurang bro, itu yang penyebabnya suara gede itu di bagian sini. Jadi teman-teman ganti panbel tetap bro, kalau teman-teman nggak cek di bagian kampas ganda. Terus langsung ke pemasangan. Ini pasang untuk bak CVT nya. Untuk bagian gigi ini teman-teman kasih oli atau stempel di bagian sininya. Kalau ini nggak bisa gerak, nanti starter rengkol itu berat bro. Tapi kalau teman-teman kasih oli atau stempel kayak gini, nanti lancar kayak gini. Nah, nanti itu untuk di starter rengkol itu mudah bro, nggak berat, ringan. Ini terus teman pasang kalau sudah dikasih stempel atau oli. Jadi usahakan harus bisa gerak kayak gini, lancar kayak gini. Kalau nggak bisa lancar kayak gini, nanti starter rengkol itu akan berat. Jadi penyebab starter rengkol berat itu di sini, gigi ini nggak bisa balik lancar atau nggak sempurna untuk putarannya. Jadi yang akan menimbulkan starter rengkol itu berat. Jadi teman-teman kalau mempunyai starter rengkol berat di motor matic, Suzuki Next atau motor yang lain di matic, teman-teman kasih oli atau stempel di bagian giginya ini. Nanti untuk starter rengkol itu mudah bro, nggak berat. Terus langsung ke pemasangan. Pemasangan bak CVT. Pemasangannya ada bosnya, jadi teman-teman harus pas dulu untuk bos. Nanti kalau bosnya udah pas, teman-teman ketok arah sini udah masuk sempurna. Teman-teman tidak ratin semua. Sudah diratin untuk baut bagian CVT nya ini. Jadi untuk baut CVT atau kunci ini menggunakan kunci T8 bro, T8. Ya.
Terus ini untuk penutup bagian upper.